Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tanti, NIM 2303010024, Prodi Hukum Keluarga Islam, dosen pengampu Sabaruddin SHIMH. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab wakafa yang berarti menahan atau menghentikan. Secara hukum syar'i, wakaf adalah penyerahan sebagian harta seseorang untuk digunakan secara terus-menerus dalam rangka kebaikan dan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau amal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya hadis tentang wakaf. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Babul wakaf atau kitab wakaf. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat bab yang membahas secara khusus tentang wakaf, yang menjelaskan bagaimana cara berwakaf, siapa yang boleh berwakaf, serta bagaimana harta yang diwakafkan digunakan. Abdul Sadaqah Jariyah, yaitu sedekah yang berkelanjutan. Wakaf termasuk dalam kategori sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus memberikan manfaat dan pahalanya tidak putus. Prinsip-prinsip wakaf dalam hadis. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, terdapat beberapa prinsip penting terkait wakaf, antara lain. Yang pertama, niat ikhlas dan lillahi ta'ala. Wakaf harus dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harta yang dapat diwakafkan, tidak semua harta bisa dijadikan wakaf. Harta yang diwakafkan harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, seperti tanah, bangunan, atau uang yang bisa digunakan untuk tujuan kebaikan. Yang ketiga, tidak ditarik kembali. Setelah harta diwakafkan, harta tersebut tidak boleh ditarik kembali atau diwariskan. Hal ini sesuai dengan prinsip wakaf yang mengharuskan harta tersebut dikelola untuk tujuan sosial tanpa ada campur tangan dari pemberi wakaf setelah diserahkan. Selanjutnya, keutamaan wakaf dalam Islam. Hadis-hadis mengenai wakaf juga menjelaskan berbagai keutamaan dan manfaat dari berwakaf, baik bagi pemberi wakaf maupun bagi penerima wakaf. Wakaf memiliki nilai yang sangat besar dalam Islam karena merupakan amal jariyah yang pahalanya tidak terputus meskipun pemberi wakaf sudah meninggal dunia. Kesimpulannya, materi kumpulan hadis tentang wakaf yang disertai ababul hurufnya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai wakaf dalam Islam. Hadis-hadis ini mengatur tata cara pelaksanaannya, prinsip-prinsip yang harus diikuti, serta keutamaan dari amal wakaf itu sendiri. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.